Dapatkah saya mempercayai Alkitab? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat kehidupan kita dalam sehari-hari, seringkali kita berjumpa dengan kalangan non-Kristen ataupun para pemikir liberal. Ketika berjumpa secara iman, seringkali ada gesekan oleh karena perbedaan pandangan. Mereka meragukan keabsahan dari Alkitab itu sendiri. Mereka di kalangan orang-orang yang tidak percaya menganggap bahwa Alkitab itu adalah palsu, Alkitab itu hanya sekedar mitos, Alkitab itu hanya sekedar sebuah buku karangan manusia yang bijaksana. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah benar demikian? Kalau kita melihat lebih dalam lagi, ternyata pengaruh ini adalah pengaruh yang sudah menjadi virus yang mencoba menjalar dalam kehidupan orang-orang Kristen di masa sekarang. Faktanya, tidak sedikit orang-orang Kristen di masa sekarang menganggap bahwa Alkitab itu ketinggalan zaman. Alkitab itu adalah sebuah buku kuno. Alkitab itu hanyalah sebuah buku yang mengandung mitos. Ada juga yang sampai meragukan keabsahan Alkitab itu sebagai firman Allah yang dapat dipercaya. Dari hal ini, apa yang harus kita lakukan? Alkitab itu adalah hal yang sangat penting di dalam gereja. Jika memang Alkitab tidak dapat dipercaya, maka akan berdampak pada pengajaran iman Kristen di dalam gereja. Karena itu sangat berdampak, karena Alkitab merupakan sumber dari semua pengajaran dalam gereja. Teologi tidak dapat dipisahkan dari Alkitab. Dan teologi yang benar haruslah berdasarkan Alkitab itu sendiri. Maka dari itu, ketika kita tidak mempercayai Alkitab, maka kita akan tinggal di dalam sebuah kehidupan yang sedang tidak sehat. Ada hal yang harus kita pegang mengenai Alkitab itu sendiri. Seperti yang dikatakan dalam pengakuan iman baptis London 1689 bab pertama mengenai Alkitab, di sana dikatakan demikian. Alkitab adalah satu-satunya standar atau pedoman yang lengkap, pasti, dan benar bagi pengetahuan, iman, dan ketaatan yang berhubungan dengan keselamatan. Mengapa demikian? Karena Alkitab adalah firman Allah yang memiliki manfaat. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab adalah firman Allah yang ditulis oleh tangan manusia. Itu adalah faktanya, bahwa Alkitab yang kita pegang adalah tulisan dari tangan manusia. Penulisan sesuai dengan konteks latar belakang dan budaya saat itu. Namun, ingat, hal ini tidak mengartikan bahwa Alkitab adalah hasil karya dari pemikiran atau kehendak manusia. Mengapa demikian? Karena seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21 dikatakan, tidak ada nubuat yang datang melalui kehendak manusia, tetapi manusia digerakkan oleh Roh Kudus yang berbicara atas nama Allah. Dasar dari penulisan Alkitab adalah berbicara dari Allah dan dorongan Roh Kudus. Ini dasar utama yang harus dipegang dan menjadi bagian di dalam Alkitab itu sendiri. Jadi Alkitab itu bukan hasil dari karangan manusia belaka, bukan hasil karangan dari kehendak bebas manusia, tetapi adanya dorongan daripada Roh Kudus dan Allah berbicara melalui para penulis pada waktu itu. Alkitab disebut firman Allah karena dia adalah firman, adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Alkitab disebut firman Allah bukan karena turun langsung dari langit atau ditulis langsung oleh Allah ataupun malaikat. Jadi Alkitab disebut firman Allah oleh karena penulis mendapat tuntunan dan dorongan dari Roh Kudus. Alkitab adalah tulisan yang berasal dari Roh Kudus. Alkitab adalah tulisan yang diilhami oleh Allah itu sendiri. Maksud saya berasal dari Roh Kudus itu bukan berarti Roh Kudus menuliskan secara langsung, tetapi Roh Kudus memberikan pengilhaman, inspirasi kepada para penulis, sehingga para penulis menuliskan segala sesuatu yang kita baca hari ini bukan berdasarkan kehendak mereka, tetapi atas dasar tuntunan daripada Roh itu sendiri. Diilhami Allah itu berarti apa? Diilhami Allah itu berarti memampukan orang-orang yang dipilihnya untuk menulis firman Allah tanpa kesalahan.
Seperti yang dikatakan di dalam Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan katakan demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab." Jadi sangat jelas bahwa di sini Yeremia menerima firman itu dari Allah dan diperintahkan dari Allah. Setelah itu Yeremia diperintahkan untuk menuliskan dalam sebuah kitab. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu membawa sebuah manfaat untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ini adalah hal yang terjadi ketika kita mempercayai firman Tuhan. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita harus mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Allah yang berasal daripada tuntunan Roh Kudus itu sendiri. Sebab tidak ada orang menulis atau berkata atas nama Allah kalau tidak berasal daripada Tuhan, kalau tidak dituntun oleh Roh Kudus itu sendiri. Mari kita lihat fakta berikutnya untuk kita dapat menemukan apakah benar Alkitab itu sebagai firman Allah yang dapat dipercaya atau Alkitab itu hanya sekedar mitos, hanya sekedar dongeng, hanya sekedar cerita dari mulut ke mulut. Mari kita lihat faktanya selanjutnya. Kita akan melihat lagi dalam peristiwa Taman Eden. Kita akan menemukan fakta peristiwa di Taman Eden. Jadi peristiwa Taman Eden sesungguhnya memberikan satu fakta bahwa apa yang dikatakan Alkitab adalah benar. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menerima kutuk dari Allah, betul ya? Mereka menerima kutuk dari Allah. Hawa menerima kutuk yaitu kesusahan waktu mengandung akan banyak dan akan mengalami kesakitan waktu melahirkan. Sangat jelas Alkitab katakan firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Kejadian 3 ayat 16. Perhatikan, sekarang kita akan melihat faktanya, teman-teman. Kita akan melihat faktanya. Apakah orang yang mengandung akan merasa nyaman seperti seorang yang normal sebelum mengandung? Tentunya tidak, betul ya? Dan ketika melahirkan, apakah ada orang yang melahirkan tanpa rasa sakit sedikit pun? Tentunya akan mengalami rasa sakit. Kalau kita melihat tulisan, saya mengutip sebuah tulisan demikian. Proses melahirkan adalah proses perjuangan hidup dan mati. Betapa tidak? Saat proses melahirkan, sakitnya itu seperti 20 tulang patah bersamaan. Bukankah kutukan yang diterima Hawa pada waktu itu selaras dengan kaum perempuan yang mengalami rasa sakit ketika mereka melahirkan? Dari hal ini teman-teman, gini, saya mau mengajak seperti ini. Dari hal ini kita menemukan apa? Menemukan fakta apa? Fakta bahwa apa yang dikatakan Allah tentang kutukan kepada Hawa itu sungguh-sungguh terjadi sampai hari ini pun terjadi. Selanjutnya, kutukan yang diterima oleh Adam. Ia akan bersusah payah mengelola tanah, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Alkitab katakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Perhatikan baik-baik, teman-teman. Kita melihat fakta saat ini sekarang. Ada berapa banyak kaum Adam yang berjuang mencari pekerjaan, bersusah payah untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan. Apakah dunia saat ini memberikan kemudahan bagi mereka yang sedang mencari nafkah? Apakah tanah dengan mudah menghasilkan buah dan benih yang ditabur pada waktu saat ini? Faktanya, sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, bahwa saat ini tidak mudah orang mencari nafkah, tidak mudah orang mencari pekerjaan, tidak mudah orang mengelola tanah. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya
Hal ini sedang menggenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang kutukan kepada Adam pada waktu itu. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, dari peristiwa Adam dan Hawa ini, kita dapat menemukan fakta bahwa Alkitab adalah benar. Bahwa Alkitab adalah iya dan amin. Alkitab bukanlah sebuah buku karangan manusia belaka dengan didasari ambisi-ambisi mereka. Alkitab adalah firman Allah yang banyak sekali manfaat untuk mendidik setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah Alkitab yang kita percayai. Alkitab bukanlah sebuah mitos. Alkitab adalah fakta. Dan fakta itu sungguh-sungguh terbukti dalam kehidupan kita saat ini.